pasal 11 KUHP. Ya. Gantung. Ya. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Allahu Akbar. Barisan pembenci Jokowi kembali berulah. Ya, kita lihat Rizal Padilla ya. Dia memfitnah Jokowi, memberikan ujaran kebencian yang tiada henti-hentinya. Nah, padahal mereka ini tidak pernah membuktikan apa yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Mungkin saking akutnya kebencian mereka, sehingga apapun yang terjadi di negeri ini, Pak Jokowi yang selalu disalahkan. Padahal kan Pak Jokowi ini sekarang sudah pensiun. Harusnya ya sesekali Bapak Prabowo lah coba disentil. Nah, para gerombolan pembenci Jokowi ini dalam konferensi pers yang kita lihat, dia ingin mengadili Jokowi. Kalau perlu katanya Jokowi digantung. Itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang tidak pantas disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu dan simak sama-sama videonya. Bahwa semua ini gara-gara Jokowi. Jokowi itu corrupt. Semua gara-gara Jokowi. Korupsi untuk 3 hal. Satu adalah korupsi dokumen, yang kemudian kita kenal dengan ijazah palsu. Yang kedua, korupsi kekuasaan, gitu, authority corruption. Iya, ya. Yang ketiga adalah korupsi kekayaan. Gitu. Jadi 3 korupsi. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Gitu kan. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kalau kekuasaannya besar, maka pasti korupsi. Gitu. Maka konklusinya adalah Jokowi ini punya kekuasaan yang besar. Maka berdasarkan dalil tadi, gitu ya, dalil politis, dalil sosiologis, pasti korupsi. Nah, terbukti melalui investigasi TPUA dan teman-teman lain, aktivis, ulama, tokoh, semua bergerak membuktikan itu. Ketika termasuk pembuktian ijazah palsu, ini poin pertama. Jadi sejak mulai di Jakarta Pusat PN, kemudian di Solo kasus pidananya, lalu perdata lagi masuk di PN Jakarta Pusat, sekarang juga TPUA masuk lagi pidananya, gitu kan. Bayangkan 10 tahun memerintah tidak bisa membuktikan aslinya. Jadi jangan berpikir buktikan palsunya. Buktikan aslinya. 10 tahun. Gitu. Jadi di sini berlaku azas, kalau dalam hukum Islam namanya mafhum mukhalafah, gitu ya. Kalau dalam hukum positif yang selalu kita pelajari, argumentum a contrario, yaitu kebalikannya. Maka ini membuktikan benar bahwa kasus seperti ini berbasis pada pembuktian terbalik sebenarnya, gitu. Jokowi tidak bisa membuktikan asli, maka kebalikannya ya palsu sampai sekarang, gitu. Maka boleh rakyat ini memvonis sebenarnya, menjudge bahwa memang palsu, gitu. Berbasis pada ini. Nah, akibatnya semua produknya bisa bermasalah. Itulah yang kemudian disebut semua ini gara-gara Jokowi, gitu ya. Insya Allah. Nah, insya Allah TPUA terus bergerak ya, untuk membuktikan sampai pada konklusi memang Jokowi tidak punya ijazah asli, gitu.
Dan itu nanti akan menjadi satu skandal besar nasional, skandal besar internasional. Seorang presiden 10 tahun berbohong tentang dokumennya. Harus PBB tersinggung ya. Itu yang kita sebut tadi documentary corruption. Ya. Yang kedua jelas kekuasaan. Coba saja di pemilu cawe-cawe merasa bahwa dia dominan kekuasaannya, semua bisa diatur, semua bisa disandera, semua bisa dikendalikan, sampai DPR juga menjadi tukang stempel kebijakan rezim Jokowi. Itu adalah korupsi kekuasaan. Makanya dalam skala internasional, ya, High Commission of Human Rights menyatakan Indonesia di bawah rezim Jokowi itu pelanggar HAM. Apa? Yaitu ikut sertanya Jokowi ngatur-ngatur pemilu, termasuk menggolkan Gibran. Itu pelanggaran HAM menurut High Commission of Human Rights yang berkedudukan di New York. Gitu. Jadi ini konklusi bahwa korupsi otoritas. Gitu. Nah yang ketiga ini adalah korupsi kekayaan, kekayaan negara yang habis, digerus, diangkut, dijual. Kedaulatan negara ini, kekayaannya sudah berpindah ke tangan asing. Bagaimana menjadi masalah besar. Oleh karena itu tadi OCCRP, Organized Crime and Corruption, gitu ya, reporting project, gitu. Jadi di situ ada disebut dengan crime organized, dan yang kedua crime corruption. Jadi organized corruption maksudnya ya. Jadi bahwa kejahatan Jokowi itu terorganisir dan korupsinya terorganisir. Makanya dia bilang, mana bukti, mana bukti, mana bukti. Malah lopean. Ini hasil investigasi. OCCRP adalah lembaga internasional yang kredibel. Sampai 700 kepala negara atau pimpinan negara mundur gara-gara temuan OCCRP. Bahkan sampai 600 dakwaan masuk, dimulainya dari OCCRP. Maka sekarang itu sudah dituduhlah bahwa Jokowi korupsi kekayaan keuangan ini. Maka harusnya PPAT, BPK, kepolisian, kejaksaan, KPK bergerak. Ulah cicing wae, ulah sare wae, ulah ngajedau wae. Begitu menghadapi kondisi begini. Itu temuan investigasi, respon dong. Kalau KPK diam saja, maka ini ada apa-apanya hubungan KPK dengan Jokowi. Salah satu indikasi yaitu soal pimpinan KPK tadi yang dihasilkan oleh pansel produk rezim Jokowi yang tidak sah secara hukum karena sudah ada putusan MK nomor 112/PUU/20 tahun 2022. Masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Asalnya 4 tahun, pansel hanya sekali. Nggak bisa pansel 2 kali. Maka diamanatkan di situ. Pansel berikut, pansel produk Prabowo. Dari sekarang, itu produk Jokowi. Tidak sah itu pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang. Harus dibatalkan. Pembatalannya bisa dengan batal demi hukum atau dibatalkan. Atau ini yang paling dituntut, Prabowo sebagai presiden itu mengeluarkan perpu pimpinan KPK, yaitu membekukan pimpinan KPK yang ada, bahkan bisa membuat pimpinan KPK sementara sampai pansel baru yang dibuat oleh Prabowo melakukan pekerjaannya. Terbentuklah nanti pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK definitif dan sah secara hukum. Jadi ini masalah besar dalam konteks krisis kelembagaan, lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Itu ya. Jadi OCCRP harus direspon. Itu kalau tidak tadi tidak sah. Kalau misalnya Jaksa Agung tidak bergerak,
Kepolisian diam saja. Maka itu artinya Kapolri harus diganti. Kapolri harus diganti. Jaksa Agung harus diganti. juga harus komisionernya. KPK tadi sudah tidak sah, otomatis harus diganti, gitu ya. Hah? Ya itu yang tadi lembaga itu yudikatif. Ya kita ini pemeriksa nih ya. Jadi masalahnya sekarang adalah kewajiban mengganti dan itu lazim. Kenapa? Rezim baru Prabowo, menteri-menteri baru, termasuk Kapolri baru, termasuk Jaksa Agung baru. Ini kesempatan KPK baru pimpinannya. Kenapa tidak digunakan ini? Ada apa dengan Ada apa? Semua gara-gara Jokowi. Gitu ya. Oleh karena itu, tuntutan kita dan TPU akan bergerak terus dengan ibu-ibu ya. Yaitu tangkap Jokowi. Tahan Jokowi. Adili Jokowi. Hukum Jokowi. Hukum mati Jokowi. Kalau perlu gunakan pasal 11 KUHP. Gantung. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Allah. Jadi itulah tadi video dari Rizal Padilla ya, yang ingin mengadili Jokowi, ingin kalau perlu katanya ingin menggantung Jokowi. Aduh, parah memang cara berpikirnya para pembenci Jokowi ini. Mungkin bencinya ke Pak Jokowi ini sudah sangat akut sekali ya. Harusnya mereka ini fokus berbenah diri, membantu presidennya sekarang Bapak Prabowo Subianto mendukung program-program beliau, bukan malah membuat framing-framing jahat terhadap Jokowi, melakukan fitnah, melakukan tuduhan yang tidak jelas tanpa bisa membuktikannya. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.